kita, sehingga nanti insya Allah perkuliahan kita ini memiliki manfaat baik ini maupun yang akan datang. Oke, nah teman-teman, eh, di pada saat kita berada di matrikulasi, kami sudah menyampaikan terkait dengan MSDM. Nah, teman-teman kira-kira dari matrikulasi kemarin, kemudian kita memasuki perkuliahan pada pagi hari ini, adakah yang bisa menyampaikan kira-kira apa perbedaan antara human capital and human resource? Ada yang bisa menyampaikan, Bapak Ibu, teman-teman? Ada? Biasanya kita menyebutnya manajemen sumber daya manusia, begitu. Oke, manajemen sumber daya manusia ini kemudian dipelajari oleh teman-teman yang ada di S1. Nah, teman-teman yang ada di Magister ini kira-kira bisa nggak membedakan antara mendefinisikan atau katakanlah mempraktekkan begitu nantinya antara human capital and human resource? Ada yang bisa menyampaikan? Bapak Mungkin Nur Hidayat Bapak kira-kira mungkin bisa menyampaikan, Bapak? itu human capital dengan human resource itu adalah apa ya? Cara pandang Oke, perusahaan terhadap karyawan. Karyawan itu dianggap oke, seperti apa begitu? oke. Cara pandang ya, Bapak. Apakah sebagai aset atau Mm-mm. sebagai buruh atau Oke. sebagai apa sesuatu ini tergantung cara pandang perusahaan. Apa yang Kira-kira terjadi? gitu ya Pak ya? Atau gimana? Oke, terima kasih Bapak. Ini sedikit memberikan gambaran kepada kita. Apa yang terjadi manakala manusia yang ada di dalam organisasi dipandang sebagai aset, Bapak? Kalau sebagai aset itu sesuatu yang sangat berharga, Pak. Oke, Jadi aset sesuatu yang sangat eh, berharga. Oke, ini sangat berharga dan mempunyai nilai yang bertambah, mempunyai nilai yang lebih lah begitu. oke. Oke, mungkin ada Bapak Ibu teman-teman yang lain yang bisa menambahkan dari yang disampaikan Pak Nur Hidayat antara human capital and human resource. Mari kita lihat sumber daya yang ada di dalam organisasi itu macam-macam, ya. Ada sumber daya finansial, ada sumber daya manusia. Kita menyebutnya sebagai sumber daya manusia begitu di teori-teori yang telah kita kenal, ya. Ada sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya gedung, ada sumber daya alam, mungkin ada sumber daya mesin dan sumber daya yang lain. Nah, kalau ini kita melihat dari human capital and human resource, kira-kira yang berharga dari sisi cara pandang tadi, manusia dipandang sebagai human capital ataukah human resource ini yang berharga? Human capital, Pak. Human capital. Oke, human capital. Kenapa? Di pertemuan kemarin mari kita lihat ya bahwa manusia ini unik dibandingkan dengan sumber daya yang lain. Misalkan Pak Nur Hidayat ini nyalon jadi gubernur atau calon wali kota atau calon bupati, begitu Pak ya. Nah, di dalam CV itu nanti akan tertulis nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian di situ pengalaman, misalkan menjadi ketua organisasi X, menjadi ketua organisasi bisnis, menjadi CEO di perusahaan, misalkan pernah menjadi CEO atau menjadi direktur perusahaan daerah, perusahaan swasta yang lain, gitu. Kira-kira kalau dengan adanya track record pengalaman seperti ini, Pak Nur Hidayat potensi untuk diusung menjadi bupati, wali kota atau gubernur enggak ini? Dari sisi pengalaman, experience-nya. Nih. Nah, artinya inilah yang kita sebut bahwa manusia ini memiliki nilai. Ya, manusia ini memiliki nilai. Nah, pada saat Pak Nur Hidayat ini pernah menjadi CEO, pernah menjadi direktur, memiliki pengalaman menjadi ketua organisasi,
kemudian digantikan oleh orang lain. Ternyata kinerja organisasi yang digantikan oleh orang lain ini lebih rendah dibanding waktu dipimpin oleh Pak Nur Hidayat. Ini. Nah, kalau tadi bahwa manusia ini memiliki nilai, maka di sini pendidikannya sama, penggantinya itu sama, mungkin pengalamannya ini sama, mungkin ya antara pengganti Pak Nur Hidayat dengan waktu kepemimpinan di Pak Nur Hidayat. Ternyata kinerja organisasinya ini lebih bagus waktu dipimpin oleh Pak Nur Hidayat. Kenapa? Karena mungkin pendekatannya dengan anggota, dengan pengurus, dengan publik misalkan, ini beda. Yang satu menggunakan pendekatan struktural misalkan, yang satu menggunakan pendekatan kemanusiaan misalkan. Nah, ini artinya bahwa manusia itu unik, antara satu individu dengan individu yang lain ini berbeda. Inilah yang menjadi kekuatan dari kenapa kita perlu memahami dari sisi bahwa sumber daya manusia ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Ini. Nah, bedanya ada di mana? Kalau human resource ini kita melihat dari cara pandang tadi, sisi organisatorisnya, sisi lembaganya. Nih, jadi kalau kita mendefinisikan bahwa di dalam pengelolaan MSDM yang ada di organisasi ini hanya melihat dari cara pandang sebagai human resource, maka organisasi itu hanya menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh organisasi. Dalam hal ini maksudnya ditugaskan itu adalah kalau human resource ini hanya mengelola yang terkait dengan aturan, hukum, bagaimana pengelolaan lembaga ini dapat memberikan dukungan kepada pencapaian tujuan organisasi. Jadi cara pandangnya ini beda. Nih. Jadi cara pandang kita mengelola SDM yang ada di dalam organisasi, manakala kita cara pandangnya ini bahwa HRD ini hanya sebagai lembaga human resource, maka hanya akan mengelola bagaimana mulai rekrutmen sampai termination. Ini, jadi hanya mengelola bagaimana kita merekrut karyawan, kemudian menjaga karyawan selama di dalam organisasi, kemudian sampai nanti karyawan ini berakhir masa kerjanya, entah memasuki masa pensiun normal atau masa pensiun yang lain. Nih. Kalau kita cara pandangnya ini di dalam mengelola orang sebagai human resource. Ini. Namun berbeda kalau cara pandang di dalam mengelola orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi sebagai pendekatan human capital. Nah, manusia ini sebagai sebuah aset yang berharga. Kenapa berharganya? Tadi misalkan contohnya, kenapa Pak Nur Hidayat pada saat memimpin organisasi ini bisa sukses? Sementara penggantinya ini ternyata tidak sesukses waktu kepemimpinan Pak Nur Hidayat. Nah, karena apa? Karena dari kepemimpinan ini, beliau-beliau ini memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan atau keahlian, dan memiliki pengalaman. Nah, pada saat pengetahuan, keterampilan, kemudian pengalaman ini digabungkan di dalam konteks kepemimpinannya di organisasi, maka ini akan membawa human capital ini menjadi lebih baik dan akan memberikan support pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, mari kita lihat di human capital ini ada 3 gambar yang saya gabungkan antara pengetahuan, kemudian pengalaman, dan keterampilan. Titik temu antara pengetahuan, keterampilan, pengalaman ini yang menyebabkan organisasi tersebut ini dapat memberikan
keuntungan memberikan dukungan kepada pencapaian tujuan organisasi. Disitulah maka kemudian muncul creativity, muncul kreativitas dari pengetahuan yang dimiliki, kemudian dari keterampilan yang dimiliki ditambah pengalaman, maka akan memunculkan kreativitas-kreativitas. Nah, kreativitas ini masih di dalam konteks ide begitu. Jadi idenya apa? Misalkan nih, Pak Nur Hidayat pada saat memimpin sebuah lembaga, sebuah organisasi, ternyata lebih banyak turun ke bawah. Pada saat turun ke bawah ini banyak mendengar. Nah, mendengar dari masyarakat yang dilayani atau mungkin masyarakat yang tidak berinteraksi langsung yang memberikan masukan-masukan. Kemudian muncul sebuah ide-ide baru. Ini artinya kreativitas. Jadi ide-ide ini berasal dari sumber-sumber di eksternal misalkan, kemudian dari ide-ide ini muncul sebuah perencanaan apa yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Aplikasi pelaksanaan dari creativity ini diwujudkan ke dalam bentuk konkret, maka kemudian orang menyebutnya sebagai sebuah inovasi. Oh, ternyata dari pendekatan yang dilakukan oleh Pak Nur Hidayat pada saat memimpin organisasi, kemudian wujud inovasinya adalah nih. Kemudian masyarakat umum, customer atau mungkin pihak-pihak eksternal yang lain ini dapat melihat wujud dari konsep kreativitasnya, dari pemikiran kreativitasnya yang diwujudkan di dalam bentuk real yang dapat dialami, yang dapat dilihat, dapat dicermati, dapat diukur oleh masyarakat lain. Masyarakat yang dimaksud bisa saja masyarakat eksternal atau masyarakat dalam hal ini customer dan lain sebagainya. Ini muncul inovasi. Ini yang membedakan antara definisi human resource dan human capital. Ini. Nah, maka perusahaan-perusahaan yang besar ini sudah mulai merambah bagaimana kemudian lebih mengelola orang-orang yang ada di dalam organisasi ini dengan cara-cara human capital. Ini. Kalau kita hanya didasarkan pada human resource, setelah kita melakukan proses perencanaan tenaga kerja, seleksi, kemudian nanti sampai kepada termination, pemutusan hubungan kerja yang didukung dengan human resource information system yang bagus. Tapi kalau tidak memperhatikan human capital, maka pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota organisasi ini tidak dapat dikembangkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Maka kemudian perusahaan-perusahaan besar sekarang mulai, terutama perusahaan yang sudah mapan ini memperhatikan human capital. Memang pada saat perusahaan tersebut menerapkan praktek-praktek human capital, ini perusahaan harus mengeluarkan satu biaya yang besar. Tapi perusahaan tidak menganggap bahwa pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka untuk meningkatkan human capital ini tidak dianggap sebagai biaya, tetapi sebagai sebuah aset. Nah, bedanya ada di mana? Kalau biaya ini dianggap mengurangi laba di dalam konteks pelaporan keuangan. Kalau dianggap biaya, maka ini akan mengurangi laba. Karena rumus umumnya itu kan laba ini diperoleh dari penjualan dikurangi dengan biaya-biaya. Kalau penjualannya ini tetap biayanya tinggi, maka labanya tentu akan rendah. Tapi organisasi menganggap bahwa pengeluaran-pengeluaran yang anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk
meningkatkan human capital ini dianggap sebagai sebuah investasi. Nah, investasi ini tentu tidak diterima saat itu, diterima jangka panjang. Misal, pada saat organisasi ini mengeluarkan sejumlah anggaran untuk menyekolahkan karyawannya, kemudian memberikan training, maka ini dianggap sebagai sebuah investasi. Kalau ini dianggap sebagai biaya, maka pasti akan mengurangi laba, dianggap sebagai pengeluaran-pengeluaran mengurangi laba. Tapi dengan anggaran sejumlah finansial yang dikeluarkan sebagai aset untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengetahuan dari karyawannya, maka ini adalah investasi yang nantinya akan diterima oleh perusahaan di kelak kemudian hari. Maka ini bedanya di dalam konteks pengelolaan manusia yang ada di dalam organisasi, cara pandangnya ini sebagai human resource dan cara pandang sebagai human capital ini berbeda. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi maka kita sudah mulai mulai membiasakan nih, kita akan menganggap manusia ini sebagai sumber daya ataukah manusia ini sebagai sebuah human capital. Ini sebagai sebuah aset yang sangat berharga. Ini. Karena apa? Kalau manusia ini dianggap sebagai salah satu sumber daya di mana sifat-sifat sumber daya itu bisa aus, misalkan mesin ini bisa aus sehingga harganya ini turun, bangunan ini juga bisa rusak, harganya turun. Pada saat pencatatan di keuangan itu ada depresiasi mesin, depresiasi bangunan misalkan. Ini artinya nilai bangunan, nilai mesin ini turun. Tetapi berbeda kalau manusia semakin pengalaman maka nilainya akan semakin tinggi. Semakin tingkat pendidikannya ini tinggi, maka harganya ini juga akan semakin tinggi. Maka pentingnya knowledge, pentingnya pengetahuan yang ditempuh bisa melalui pendidikan formal maupun non formal ini menjadi sebuah aset yang berharga. Ini. Jadi menjadi sebuah kekayaan begitu. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Nah, di dalam konteks prakteknya nanti, kalau kita melihat sudut pandang MSDM yang kita sebut dengan human resource, ini sudut pandangnya adalah organisasinya. Jadi departemennya. Ini. Jadi karena ini melihat dari sudut pandang departemennya, maka pengelolaannya ya mulai aktivitasnya ini rekrutmen, seleksi, pelatihan, sampai dengan termination, sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Ini kalau kita melihat bahwa di dalam pengelolaan manusia ini kita melihat dari sisi cara pandang sebagai human resource. Sehingga fungsi human resource ini berfokus menjaga kepatuhan terhadap perundang-undangan ketenagakerjaan. Misalkan di dalam pengelolaannya harus mengikuti Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 misalkan. Kemudian kalau ternyata ada konflik antara manajemen dengan karyawan, kita menggunakan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perselisihan hubungan kerja. Kemudian pengelolaan organisasi atau pengelolaan human resource-nya ini mengacu kepada kita harus mematuhi Undang-Undang BPJS misalkan, kepatuhan membayar pajak misalkan. Nah, ini kalau cara pandang kita ini melihat bahwa manusia yang ada di dalam organisasi ini dipandang sebagai human resource. Nih. Maka penting kita melihat bahwa manusia yang ada di dalam organisasi ini bisa kita maksimalkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi manakala manusia ini kita pandang sebagai human capital. Karena
manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, memiliki attitude dan lain sebagainya ini ternyata memiliki nilai ekonomi yang sangat luar biasa besar. Nih, dari kapabilitas yang dimiliki, dari pengalaman, dari attitude, dari pengetahuan, ini ternyata kalau bisa dikombinasikan, ini memiliki value yang sangat luar biasa. Maka ini kemudian menjadi sebuah aset yang berharga. Kalau misalkan tadi kita contohkan misalkan Pak Nur Hidayat ini kemudian mencalonkan sebagai bupati, wali kota, gubernur dengan segudang pengalaman yang macam-macam. Ternyata beliau ini dari pemilihan kemudian terpilih. Kenapa? Karena memiliki human capital yang luar biasa. Human capitalnya apa? Dari pengalaman memimpin berbagai macam organisasi, ternyata keterlibatan di dalam organisasi ini, anggota-anggota yang dimiliki, kemudian jejaring sosial yang dimiliki, bisa dikonversikan menjadi pemilih. Ini maksudnya. Jadi, kenapa human capital ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi didasarkan keterampilan, pengalaman, dan kapabilitas. Jadi, Pak Nur Hidayat yang aktif di berbagai organisasi ini, karena jejaringnya ini sangat-sangat luas, sehingga kemudian beliau terpilih menjadi bupati, wali kota, gubernur, dan orang-orang yang pernah dikenalnya, ini mengkonversikannya kemudian memilih beliau untuk menjadi bupati, wali kota, atau gubernur. Nah, ini yang disebut dengan bahwa human capital ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Mungkin orang semula tidak mengira kalau ternyata link, jaringan, pertemanan yang dikembangkan oleh Pak Nur Hidayat ini ternyata bisa menjadi sejumlah suara di dalam konteks pemilihan. Nah, inilah maka pentingnya kita mengelola human capital karena ternyata human capital ini memiliki nilai yang sangat berharga. Nih. Nah, kalau itu kita kembangkan misalkan link, jaringan, pertemanan yang dimiliki kemudian dipergunakan untuk promosi misalkan, untuk penjualan misalkan, tentu ini akan memiliki pencapaian target yang luar biasa. Jadi orang-orang yang dikenal ini dikonversikan menjadi pembeli potensial. Nah, ini pentingnya kita mengelola human capital. Maka kita perlu memahami definisi antara human resource dan human capital ini. Karena apa? Ternyata human capital ini menjadi sebuah aset yang strategis. Link pertemanan, organisasi yang pernah diikuti, dipimpin oleh Pak Nur Hidayat ini ternyata menjadi aset strategis, menjadi dikonversikan menjadi pemilih pada saat pemilihan bupati, wali kota, dan lain sebagainya ini. Inilah yang dimaksud dengan bahwa human capital ini memiliki aset yang strategis ini. Maka karyawan yang ada di dalam organisasi ini merupakan sebuah investasi. Manakala salah satu karyawan ini diikutkan di dalam lomba tingkat nasional misalkan, dengan sejumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan misalkan untuk memanggil pelatih, untuk membiayai saat mengikuti perlombaan pertandingan di internasional, biayanya sangat luar biasa, baik makan, penginapan dan lain sebagainya. Biayanya ini sangat besar, tapi biaya ini merupakan sebuah investasi. Nah, ternyata karyawan yang dikirim oleh perusahaan ini memperoleh juara. Jadi sejumlah uang yang dikeluarkan yang untuk membiayai karyawan mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional, tingkat internasional, kalau kita menganggap ini sebagai sebuah biaya, maka nilainya akan sangat besar dan mengurangi laba. Tapi kalau ini dianggap sebagai sebuah investasi, ternyata biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelatih dan lain sebagainya, untuk kebutuhan-kebutuhan pada saat mengikuti lomba ini tinggi, dianggap sebagai sebuah investasi, dan kemudian menang, maka nama perusahaan ini akan terangkat. Oh, ternyata
karyawan tersebut adalah perwakilan dari perusahaan X. Kalau kita ukur nilainya mungkin hanya sekedar kalung, emas misalkan, trofi, atau mungkin hanya sekedar sertifikat. Kalau dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding. Tapi kalau ini menganggap sebagai sebuah investasi dan karyawan ternyata menang, maka perusahaan ini namanya akan naik. Dampaknya apa kalau nama perusahaan ini naik? Maka nilai dari saham ini juga akan ikut naik. Jadi ternyata investasi yang ditanamkan dengan memberikan sejumlah biaya-biaya kepada karyawan pada saat mengikuti lomba misalkan, ternyata ini berdampak secara finansial kepada perusahaan. Nah, maka perusahaan kemudian dampak tidak langsungnya adalah nilai saham perusahaan ini menjadi harganya ini tinggi. Nah, tentu ini memberikan keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan. Ini yang dimaksud sebagai bahwa manusia yang ada di dalam organisasi ini adalah aset yang berharga dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawannya ini adalah sebagai investasi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang rela mengeluarkan anggarannya yang cukup tinggi dalam rangka untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan berupa tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada perusahaan akan berdampak kepada nilai saham perusahaan itu, sehingga perusahaan akan menjadi untung. Nah, di dalam konteks praktek-prakteknya, setiap tahun itu bagian HRD itu pasti membuat laporan-laporan tentang kepegawaiannya. Ternyata bila karyawannya ini memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, jumlahnya yang banyak, maka nilai perusahaan ini juga akan menjadi tinggi. Nilai perusahaannya. Nah, nilai perusahaan yang tinggi ini akan berdampak kepada nilai saham yang tinggi pula. Jadi, setiap tahun itu perusahaan membuat laporan jumlah karyawannya itu ada berapa, kemudian karyawan didasarkan atas pendidikan yang S3 berapa, S2 berapa, S1 berapa, diploma berapa, SMA, dan seterusnya. Juga terkait dengan menduduki jabatan-jabatan. Ini dilaporkan di dalam konteks laporan tahunan yang biasanya akan muncul kalau perusahaan itu memiliki website, ini di laporan akhir tahunan. Itu ada catatan-catatan seperti itu. Nah, masyarakat ini akan terbangun kepercayaannya manakala investasi yang ditanamkan perusahaan kepada karyawannya ini cukup tinggi. Misal dengan menyekolahkan karyawannya, misalkan. Nah, ini biaya-biaya yang muncul, yang dikeluarkan oleh organisasi, ini adalah sebagai sebuah investasi. CSR misalkan, Corporate Social Responsibility. Perusahaan rela mengeluarkan biaya yang tinggi dalam rangka untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui keterlibatan corporate social responsibility. Di konteks undang-undang, ini memang tidak muncul adanya kata-kata tentang CSR, tetapi tentang kepedulian sosial. Ini Bapak Ibu teman-teman bisa melihat di Undang-Undang Penanaman Modal nomor 40 dan Perseroan Terbatas nomor 25, bahwa di sana ada satu kewajiban-kewajiban perusahaan dalam hal kepedulian sosial. Nah, kemudian dikembangkan oleh perusahaan dengan kepedulian sosial yang seperti apa, kemudian kepedulian sosial ini budgetnya berapa, menempati berapa persen di dalam pembagian keuntungan di perusahaan. Nih, maka masyarakat akan bisa melihat kalau ternyata pelaksanaan CSR, Corporate Social Responsibility oleh perusahaan kepada masyarakat ini tinggi, maka nilai perusahaan menjadi naik. Nah, keterlibatan perusahaan dengan CSR ini bisa menjadi sarana untuk promosi. Nah, dengan adanya sarana untuk promosi seperti ini, maka perusahaan
ini akan menjadi meningkat citranya. Karena meningkat citranya, maka tingkat kepercayaan masyarakat ini menjadi tinggi. Mari kita lihat contohnya. Perusahaan rokok Jarum tidak pernah mempromosikan tentang Jarum itu perusahaan rokok. Tidak pernah menampilkan di iklan bahwa ada orang yang merokok dan merokoknya ini merokok Jarum. Tapi perusahaan Jarum ini menjadi perusahaan yang sahamnya ini tinggi. Kenapa? Karena CSR-nya ini cukup tinggi. Corporate Social Responsibility-nya ini cukup tinggi. Melalui misalkan ada Jarum Foundation dengan membagikan beasiswa, kemudian ada sekolah bulu tangkis khusus. Ini biayanya sangat-sangat luar biasa. Ada Sampurna Foundation misalkan dia lebih fokus kepada memberikan CSR-nya kepada pertanian, peternakan begitu sehingga punya satu lahan sendiri khusus untuk melatih masyarakat kelompok-kelompok tani ini di dalam konteks teknologi pertanian dan teknologi peternakan. Ini ada Sampurna Foundation yang ada di Jawa Timur. Nah, maka human capital yang ada di perusahaan ini dianggap sebagai investasi. Jadi karyawan tidak hanya dianggap sebagai faktor produksi saja, tetapi karyawan dengan keterampilan, pengetahuan, kinerja, loyalitas, jejaring sosial, pengalaman mereka, dan segala hal yang melekat di dalam individu ini dapat dikembangkan untuk memberikan dukungan kepada pencapaian tujuan organisasi. Jadi cara pandangnya ini berbeda, maka manusia jangan dianggap sebagai faktor produksi saja. Karena kalau hanya dianggap sebagai faktor produksi, setelah karyawan itu selesai dari perusahaan, katakanlah memasuki masa pensiun, selesai di situ. Tetapi kalau manusia ini dianggap sebagai sebuah human capital, meskipun karyawan tersebut ini sudah selesai, sudah tidak bekerja di situ, ini masih bisa dipergunakan. Artinya apa? Karyawan yang merasa diperlakukan sebagai human capital, setelah kemudian beliaunya ini pensiun, sudah tidak bekerja lagi, mereka ini masih memiliki loyalitas kepada perusahaan, masih memiliki kecintaan kepada perusahaan. Dampaknya apa? Mereka akan mengabarkan kepada orang lain, meskipun mereka sudah tidak ada hubungan kerja, tetapi nilai-nilai kedekatan, nilai-nilai loyalitas yang melekat ada di dalamnya ini terus akan membawa di dalam mewarnai di dalam kehidupan individu-individu mantan karyawan. Dari kebanggaan yang dimiliki, dari loyalitas yang dimiliki, mereka akan mengabarkan kepada yang lain dan ini akan memberikan nilai yang lebih kepada perusahaan. Konkretnya di lapangan seperti apa? Misalkan mantan karyawan tersebut kemudian mendorong anaknya, saudaranya untuk mendaftar di perusahaan itu. Ini. Kenapa? Karena karyawan yang ada di dalamnya ini memperoleh kesejahteraan karena memperlakukan karyawannya ini sebagai human capital. Nah, dengan mendorong anaknya, saudaranya, temannya untuk melamar di perusahaan itu, maka HRD ini tidak kekurangan calon tenaga kerja. Nih, mungkin ada orang yang berpikiran di luaran sana ini banyak sekali para pelamar. Kita tidak usah pusing-pusing untuk mencari tenaga kerja. Kita kapan saja bisa mem-PHK dan kapan saja bisa memperoleh pengganti. Mungkin ada orang HRD yang mengatakan begitu, atau mungkin ada pimpinan perusahaan yang mengatakan begitu. Kita PHK orang, karena di luar sana itu pasti banyak menunggu para calon pelamar, misalkan. Oke, calon pelamarnya banyak, calon-calon tenaga kerja ini banyak, tapi apakah mereka ini sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh perusahaan? Apakah mereka ini cocok untuk ditempatkan di dalam
job yang ada kekosongan. Apakah profil diri, personality profile ini cocok untuk menduduki posisi yang kosong tersebut. Kalau ternyata tidak cocok dan kemudian direkrut dan kemudian diterima, mereka harus dilatih, maka perusahaan ini harus mengeluarkan sejumlah anggaran yang cukup besar dalam rangka agar karyawan tersebut ini bisa bekerja. Tetapi kalau ternyata persediaan calon tenaga kerja ini memiliki kualitas yang tinggi, begitu direkrut, maka tidak perlu ada biaya-biaya lebih yang muncul dalam rangka untuk menempatkan orang di pekerjaannya. Memang seringkali kita mendengar, udah PHK saja, misalkan ini ada HRD atau pimpinan perusahaan, udah di PHK saja, banyak pengganti orang di luaran sana. Iya, penggantinya banyak orangnya, tapi apakah dia memiliki capital yang tepat untuk menduduki posisi yang ada di dalam organisasi. Maka ini perlu dipertimbangkan sehingga orang-orang yang memiliki pengalaman di dalam organisasi ini bagaimana kemudian caranya kita pertahankan. Nih, maka perlu kita pertahankan. Nah, tentu pada saat mempertahankan karyawan yang potensial seperti ini harus mengeluarkan sejumlah anggaran yang cukup besar. Tapi ingat, anggarannya adalah dalam rangka sebagai investasi. Orang-orang yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi, kemudian memiliki attitude yang baik, memiliki kekayaan-kekayaan yang ada di dalam dirinya ini yang bagus, maka ini harus dirawat oleh perusahaan. Caranya merawat misalkan diberikan insentif yang tinggi, tunjangan yang tinggi, kesejahteraan yang tinggi. Kesejahteraan ini macam-macam, bisa saja berupa finansial, non finansial, bisa diberikan langsung maupun tidak langsung begitu. Maka ini menjadi pengeluaran yang besar, tapi ini dianggap sebagai investasi untuk mempertahankan karyawan. Karena karyawan yang memiliki pengalaman yang bagus, kemudian pengetahuan yang bagus, ini ternyata akan berdampak memberikan kreativitas dan inovasi yang tinggi yang nantinya akan menjadi kekayaan bagi perusahaan, akan mendorong nilai perusahaan ini menjadi naik. Ini, maka ini perbedaannya. Ada sesuatu yang mau disampaikan Bapak Ibu? Silahkan. Ya, Mungkin praktek-praktek di lapangan. Silahkan. Boleh. Saya Yanti Pak Des. Ya, Ibu. Ya. Jadi gini, saya nggak ini aja kalau di dalam praktek perusahaan saya jarang sekali, terutama kebetulan saya lebih ke perhotelan ya Pak. Jadi saya lebih banyak berkecimpung di perhotelan. Di perhotelan itu jarang sekali ada yang namanya human capital department. Jadi kalau selama ini biasanya human resources department itu dia membawahi tadi human resources sendiri, dan satu lagi adalah yang namanya pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu di mana sebenarnya kalau saya lihat sih sebenarnya masuk di human capital itu. Benar nggak? Jadi dia akan melihat menyusun career path dari masing-masing karyawan. Suaranya kok Bu? Oh, kecil ya? Sebentar. Kecil ya? Cukup, Ibu. Nah, sekarang cukup. Ya, baik. Jadi kalau saya lihat di beberapa perusahaan itu human capital itu masuk di dalam human resources, hanya mereka membagi antara pengembangan SDM dan yaitu tadi human resources sendiri. Yang berkaitan dengan pekerjaannya adalah tadi mulai rekrutmen, kemudian berkaitan dengan izin-izin, legalitas itu ya Pak ya. Nah, yang human capital ini yang berkaitan dengan pengembangan SDM, career path itu sebenarnya juga masuk di situ. Jadi jarang kalau saya lihat perusahaan memiliki human capital department tersendiri.
Oke. Nah, apakah itu masuk sama, Pak? Artinya sama dengan human capital yang di sini yang dijelasin. Oke. Cukup ya, Ibu Bu Yanti, nggih? Oke, Ibu. Cukup. Untuk koki di hotel Ibu, mohon maaf ya, gajinya kisaran berapa, Ibu? Kokinya loh ya, koki. Koki. Koki, nggih. Koki atau chef? Beda Koki. loh koki sama chef. Kokinya yang juru Kalau masaknya. koki itu ya yang chef ya, berarti yang ya. chefnya mungkin ya, chefnya itu sudah 2 digit ya mungkin. Nah, oke Bu, 2 digit. Lebih ya. tinggi daripada ya Inilah itu yang sudah pengalaman. Ya, inilah yang disebut dengan human capital, Ibu. Jadi artinya sebenarnya Ibu sudah mempraktekkan, tapi Ibu mungkin tidak menyadarinya. Chef, koki dengan angka 2 digit, ini kan luar biasa besar, Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah Ibu ini menganggap sebagai biaya ataukah sebagai investasi? Kan Ya, gitu. investasi. Investasi. Ya, karena apa? Ibu nanti akan takut kalau chef ini tidak dirawat, dia akan keluar, kan gitu kan, Bu? Betul, Nah, betul. ini Nah, artinya itu tugasnya human resources kan, departemen kan. Betul. Karena terkait dengan human resource salah satunya adalah kompensasi, begitu kan, Ibu? Nah, ya. kompensasi yang si human resource ini memang menerapkan kompensasi and benefit kepada karyawannya, tetapi kompensasi benefit berapa? Kan gitu. Ternyata si chef ini memiliki angka 2 digit, artinya tugas untuk menerapkan memberikan kompensasi and benefit ini sudah dilaksanakan oleh human resource. Kemudian nilai yang ternyata 2 digit ini sebenarnya mempraktekkan human capital. Dan itu bisa dikembangkan, Ibu. Jadi itu kan aset. Ibu takut misalkan kalau si chef ini keluar, maka udah permintaan chef itu berapa? Dia minta berapa digit? Kan gitu. Berapa puluh juta, oke, kita penuhi. Karena apa? Karena ini menjadi satu keunggulan kompetitif bagi organisasi Ibu. Setiap bulan si chef ini ternyata menampilkan menu-menu yang berbeda. Dan ini berbeda dari hotel-hotel yang lain. Ini artinya human capital, Ibu. Kreativitas yang dimiliki oleh si chef untuk meramu berbagai macam bumbu, berbagai macam masakan, kemudian ini makanan ini ternyata menjadi satu keunggulan hotel Ibu dibanding hotel yang lain, Ibu sebenarnya sudah mempraktekkan human capital. Nah, berarti termasuk ini ya Pak, saya menyiapkan 2% dari total revenue untuk pengembangan SDM, untuk pelatihan-pelatihan itu termasuk human capital ya? Iya, salah satunya human capital. Katakanlah kalau misalkan itu diperbesar lagi, Ibu. Memang tidak ada aturan secara formal berapa anggaran yang harus disediakan untuk pengembangan human capital. Tetapi kalau kita melihat di dalam konteks perencanaan organisasi, misalkan pada saat di bulan Desember kita merencanakan anggaran pendapatan belanja perusahaan yang nanti diterapkan mulai dari Januari tahun yang akan datang. Berapa persen biaya-biaya untuk human capital? Perusahaan manufaktur ini, manufaktur berarti memproduksi barang, rata-rata anggaran untuk pengelolaan tenaga kerja, misalkan gaji dan lain sebagainya, ini di bawah 10%. Tapi perusahaan jasa ini bisa sangat besar. Hotel ini termasuk jasa. Nah, biasanya itu tinggi. Nah, angka di manufaktur yang 10% ini include di dalamnya untuk pengembangan human capital. Nah, kalau ternyata ini perusahaan jasa, ini mungkin bisa ditingkatkan nilainya. Kenapa? Perusahaan jasa ini kekuatannya ini berada di trust, kepercayaan. Kalau perusahaan manufaktur ini terkait dengan produk. Jadi customer ini akan mempercayai produknya. Oh, produknya ternyata bagus. Bagus dari sisi apa? Desain, ukuran, manfaat, dan lain sebagainya. Tapi kalau perusahaan jasa ini trust. Apa yang terjadi kalau ternyata pelayanan customernya, misalkan pada saat menginap, ternyata ada, mohon maaf, ada serangga, ada coro di kamar mandi misalkan. Nah, ini luar biasa, Ibu, nanti akan protesnya dari customer. Padahal hanya
satu coro di salah satu kamar di antara ratusan kamar. Ini dampaknya akan menjadi sangat-sangat luar biasa. Maka mungkin perlu ditingkatkan Ya. Ibu, kalau 2% mungkin bisa lebih begitu. Enggak, Yes. gini. Jadi kalau untuk yang tadi untuk biaya biaya employee memang antara 15 sampai 17%. Yang saya Yes. maksud 2% adalah untuk khusus pelatihan. Yes. Yes. Jadi untuk pelatihan aja. Kalau untuk PTEB biasanya sekitar 15 sampai 20 sampai 17. Jadi tidak boleh lebih dari 20% kalau di hotel. Memang itu, Pak. Oke, Ibu. 2% itu adalah anggaran khusus untuk pelatihan, terus khusus untuk pengembangan SDM. Konteks pelatihannya di human resource ada pelatihan, di human capital juga ada pelatihan, Ibu. Misalkan begini, kalau ada kita merekrut orang baru, kemudian dia pada saat mulai memasuki pekerjaan dia harus dilatih. Setelah sekian tahun dia juga dilatih. Namun berbeda antara human resource dan human capital. Sama-sama pelatihan, bentuknya beda, tapi niatnya berbeda. Nah, kalau human resource ini katakanlah untuk menutup gap kompetensi misalkan. Tapi kalau human capital, pelatihan-pelatihan ini harus dimonitor, Ibu. Ini yang mungkin selama ini sudah diamati atau belum oleh Ibu. Kalau karyawan ini setelah mengikuti pelatihan, pertanyaannya adalah apa dampak positif setelah dia mengikuti pelatihan? Ini dimonitor atau enggak, Ibu? Dimonitor juga. Dimonitor. Jadi efektivitas sama namanya. Jadi dimonitor juga sih. Cuman memang belum secara detail. Oke. Belum secara detail. Nah, untuk secara detailnya ini mungkin Ibu perlu membentuk satu tim. Nah, timnya ini di samping dia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan jobnya, karena ada tambahan tugas yang di luar job desk-nya, mungkin ini perlu diberikan satu stimulus. Bisa saja dengan fasilitas. Stimulusnya ini tidak diberikan secara langsung di dalam include tambahan penggajian misalkan. Tetapi ada fasilitas tertentu, misalkan tim ini setiap bulan ini berkumpul, difasilitasi dengan ruangan, kemudian ada snack, untuk mengukur tentang karyawan yang setelah pelatihan ini memiliki dampak apa kepada perusahaan. Kalau memiliki dampak positif, seberapa besar dampak positifnya? Seberapa besar dia mampu melakukan efisiensi? Seberapa besar dia mampu mengerjakan pekerjaan ini menjadi lebih cepat? Jadi ada semacam tim yang ad hoc begitu, setiap saat misalkan 1 tahun hanya masa berlakunya 1 tahun, nanti bisa diganti lagi begitu. Jadi ada task force, ada gugus tugas yang dalam hal ini untuk mengukur tentang pencapaian dari kinerja orang, misalkan setelah dilakukan pelatihan, ini dampaknya seperti apa begitu. Mungkin begitu, Ibu. Jadi anggaran tambahannya bisa saja diwujudkan di dalam bentuk seperti itu. Ini. Ya, terima kasih Pak Des. Sami-sami. Bapak Ibu yang lain mungkin ada diskusi mungkin. Iya, saya Pak, mohon izin Pak. Monggo Bapak. Pertama-tama terima kasih Pak. Ini sebuah masukan yang luar biasa, ilmu yang luar biasa. Ternyata selama ini di perusahaan saya nggak pernah menerapkan human capital sama human resource. Artinya karyawan macam-macam nakal ya wis pecat gitu. Nah, ini sebuah ilmu yang luar biasa, pembekalan yang luar biasa. Akhirnya saya belajar pada sepak bola Pak. Terus terang saya penggemar MU, begitu pelatihnya ganti, secara Ferguson ganti, sekarang belum pernah dia menjadi juara. Artinya pemilihan karyawan, pemilihan pelatih, pemilihan pemain itu sangat berpengaruh kepada hasil dan kinerja dari perusahaan. Kita memang punya hak untuk memecat, kita memang punya hak untuk mengganti dan sesukanya. Tapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah ternyata dampaknya luar biasa. Contoh 2 minggu yang lalu kami kan buka cabang di Bau-Bau Pak. Karyawan lama atau yang lama itu tidak kita gunakan sama sekali.
kita gunakan yang baru dengan tujuan supaya lebih ngirit, lebih efisien. Prakteknya di lapangan, kami malahan orang Jawa bilang itu kobel-kobel, Pak. Jadi ruginya malahan luar biasa. Waktu yang kita kejar juga nggak bisa, harus ngasih pembelajaran, ngasih latihan, dan ternyata motivasinya juga berbeda, Pak. Yang orang-orang lama itu murni kerja, cari duit, yang sekarang itu ya hanya datang dibayar gitu. Tapi visi dan misinya sudah jauh beda. Jadi ini terima kasih sudah ngasih pengalaman yang luar biasa membedakan manajemen vertikal sama human resource. Sebuah pengalaman dan ilmu baru buat saya. Itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Philip. Di dalam prakteknya misalkan Bapak kebetulan suka dengan sepak bola. Bagaimana perasaan Sintayong manakala ini namanya ini senantiasa disebut pada saat di konteks pertandingan. Nah, ini menjadi satu hal yang luar biasa yang dirasakan oleh Sintayong, pelatih kita, dengan penghargaan yang ribuan orang selalu mengeluh-elukan nama dia. Ini mengakibatkan loyalitas pelatih sepak bola kita Sintayong ini menjadi luar biasa kepada anak-anaknya yang ada di pemain-pemain sepak bola ini. Hanya dengan menyebutkan nama. Ini artinya Sintayong ini memiliki sebuah keunggulan yang diterapkan kepada pelatihan sepak bolanya ini, kemudian dia memperoleh imbalannya berupa menyebutkan, dan ini memberikan memberikan nilai yang luar biasa kepada Sintayong dengan seluruh supporter ini menyebut-nyebut namanya ini. Nah, membayar Sintayong itu kan tinggi. Ini. Nah, membayar Sintayong ini kan tinggi. Nah, pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengontrak dia ini adalah sebagai sebuah investasi. Kemudian dampaknya adalah naik 4 kali lompatan di ranking dunia misalkan. Ini menjadi sebuah investasi. Ternyata pengeluaran yang dilakukan untuk ngontrak Sintayong ini kemudian meningkatkan level persepakbolaan di tingkat dunia ini. Kalau kita melihat dari biaya yang dikeluarkan dengan lompatan hanya 4 misalkan, ini enggak sebanding. Biayanya yang dipakai untuk latihan dan lain sebagainya, ini enggak sebanding. Tapi ini merupakan human capital dengan lompatan seperti itu. Tingkat kepercayaan FIFA ini menjadi tinggi, tingkat kepercayaan masyarakat di dunia luar ini sangat tinggi, bahkan banyak sekali para penonton di Eropa yang pengen melihat saat pertandingan pertandingan oleh Indonesia ini. Supporternya ini mendukung dengan gegap gempitanya pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian saat selesai bertanding dengan ribuan orang menyanyikan bersama. Ini satu human capital yang dimiliki oleh Indonesia dalam hal persepakbolaan. Kemudian terkait dengan masalah ketenaga kerjaan. Mari kita bedakan antara karyawan organik dengan karyawan yang outsourcing. Karyawan organik mereka, karyawan yang benar-benar dari perusahaan, namanya ini tercatat di dalam perusahaan itu, ini tentu memiliki loyalitas yang berbeda dengan karyawan yang outsourcing. Meskipun itu pekerjaannya ini sama, pendidikannya ini sama, tapi karyawan yang organik yang tercatat di dalam perusahaan pasti akan memiliki loyalitas yang tinggi, bela perusahaan yang tinggi, rasa memiliki yang tinggi. Kalau outsourcing, mereka setelah bekerja selesai orientasinya adalah finansial. Dia nggak akan berpikir tentang bagaimana kalau perusahaan ini bangkrut. Dia nggak akan berpikir. Nah, maka kalau kita akan katakanlah merekrut karyawan, meskipun outsourcing ini diperbolehkan, tetapi human capital-nya ini tidak dimiliki oleh orang-orang outsourcing. Mereka bekerja suatu saat bisa dipindah kemana saja, misalkan satpam nih. Ada perusahaan penyedia satpam, outsourcing karyawan ditempatkan di perusahaan X.
Dia tugasnya hanya menjaga, tapi dia loyalitasnya ini kepada perusahaan dia sebagai pemilik tenaga kerja. Berbeda kalau karyawan satpam yang organik, dia mungkin akan dipekerjakan 12 jam sehari rela. Dia tidak akan ada, katakanlah, tetap memiliki nilai loyalitas yang tinggi meskipun jumlah jam kerjanya ini melebihi dari jumlah jam kerja normal. Nah, ini pentingnya human capital ini nilai-nilai yang tidak nampak, yang dapat dirasakan. Kalau tadi contohnya semuanya di PHK kemudian merekrut karyawan baru, dari sisi cost memang menjadi murah karena karyawan baru ini tentu sesuai dengan standar UMR atau UMP. Sementara karyawan yang sudah lama didasarkan atas pengalaman kerjanya gajinya pasti melebihi dari UMR atau UMP. Dari sisi cost memang orang baru ini akan menurun. Tapi ternyata cost yang lain muncul dengan keberadaan karyawan baru. Harus pelatihan, setelah pelatihan ini harus pendampingan, belum lagi produk-produk yang cacat karena dia orang baru. Belum lagi produk cacat karena terkait dia tidak taat terhadap SOP-nya misalkan. Nah, ternyata biaya-biaya lain ini muncul mengakibatkan perusahaan menjadi rugi. Jadi biaya tenaga kerjanya ini, tenaga kerja langsungnya menurun, tapi biaya tenaga kerja tidak langsung menjadi meningkat. Dampaknya kerugian perusahaan menjadi tinggi dengan mem-PHK karyawan lama dan kemudian merekrut karyawan baru. Begitu ya Pak Filipus ya, dampaknya ya. Ini Pak, luar biasa. Maka ini pentingnya kita memperhatikan, saatnya sudah mulai memperhatikan human capital. Nih. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Kalau ada yang lain kita bisa berdiskusi. Tadi itu kan ini Pak, maaf, tadi itu kan perbedaannya, kalau persamaannya Pak yang mungkin dominan apa Pak? Oke, kalau dari sisi persamaannya kita sama-sama mengelola orang begitu. Nah, mengelola orang ini tentu berbeda dengan mengelola barang, ya, aset barang. Nah, maka di dalam mengelola orang ini perlu satu kompetensi khusus sebenarnya, ya, perlu memiliki kompetensi khusus. Misalkan begini. Kalau ada mesin yang kabelnya putus, yang putus itu kabel merah, ya kita harus nyambung kabel merah. Selesai. Ya. Jadi action atau tindakannya langsung disambung kabel merah. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang, ya, satu action yang dilakukan ini akan direspon yang berbeda-beda oleh orang lain. Ini mereka akan merespon ini tergantung dari pengetahuan, pengalaman, kemudian kepentingan-kepentingan dia. Maka bagaimana saat mengelola orang ini kemudian mampu action yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan ini direspon yang sama begitu. Nih, jadi misalkan begini, katakanlah kalau kita misalkan berhadapan dengan air, misalkan contohnya air, ya, air yang ada di dalam air lah, katakanlah air. Bagi seorang petani, begitu mendengar kata-kata air, apa yang dipikirkan Pak? Bagi seorang petani. Ini. Nah, ini tentu akan berbeda. Manakala ketemu air di padang pasir. Ini. Nah, manakala di tempat yang berbeda, misalkan katakanlah di tempat yang kekeringan, misalkan ketemu dengan air ini seperti emas. Jadi ternyata satu objek direspon oleh orang ini didasarkan atas kepentingan mereka. Kalau misalkan ada air, misalkan bagi seorang petani dia mikirnya, wah air ini bisa mengairi sawah saya.
Kalau misalkan ketemu dengan orang di padang pasir yang sedang kehausan, wah sangat segar sekali manakala ketemu dengan air. Bagi seorang yang kimia misalkan, dia akan berpikir bahwa air ini memiliki kandungan H2O. Misalkan seorang kimia. Jadi berbeda-beda merespon satu objek. Objeknya sama, tapi karena ini orangnya ini pendidikannya beda, pengalamannya ini beda, kepentingannya beda, maka akan direspon yang berbeda. Nih, maka kalau kesamaannya ini adalah sama-sama mengelola orang. Tetapi orang yang seperti apa? Bagaimana kemudian kalau kita katakanlah membuat program, memutuskan sesuatu pada saat berada di dalam organisasi, di mana organisasi ini yang terdiri dari banyak orang, banyak karakter, banyak budaya yang melatar belakangi, banyak pendidikan yang melatar belakangi, ini akan direspon yang berbeda. Ini. Maka pada saat kita mengelola orang yang ada di dalam organisasi, kita kenali dulu yang ada di dalam organisasi ini seperti apa. Misal di kampus kita ya, yang anak-anak pagi, yang anak-anak mahasiswa pagi, ini ada yang berasal dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Nusa Tenggara. Satu, dialek bicaranya beda. Kemudian latar belakangnya ini, latar belakang budaya ini beda, latar belakang pendidikannya ini beda. Maksudnya latar belakang pendidikan beda ini, sama nggak kira-kira pendidikan SMA di Jawa dengan pendidikan SMA yang ada di NTT misalkan. Ini berbeda. Kurikulumnya mungkin sama, tetapi pelaksanaannya apakah infrastruktur yang ada di NTT sama dengan yang ada di Jawa? Beda jauh. Nah, maka bagaimana kemudian kita pada saat melayani mereka yang latar belakangnya ini berbeda, sementara outputnya ini harus sama. Nah, ini kan tentu harus memiliki satu strategi yang berbeda. Nih, kalau misalkan mahasiswanya ini semua ini berasal dari Jawa, yang relatif di Jawa ini pendidikan SMA ini hampir sama dengan infrastruktur yang dimiliki. Di semua SMA ada jaringan WiFi yang bagus, jumlah buku pustaka, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain ini tercukupi, kemudian berbagai macam muatan-muatan lokal atau pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan attitude mereka, kompetensi mereka ini benar-benar disupport. Bagaimana dengan pendidikan yang ada di perbatasan Indonesia dengan Malaysia misalkan, perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini misalkan. Nah, padahal setelah kumpul jadi satu, outputnya itu harus sama, tapi latar belakangnya ini berbeda. Nah, maka di dalam organisasi juga begitu, di dalam organisasi perusahaan. Saat ada action, didasarkan atas latar belakang pendidikan, latar belakang budaya yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda, pasti akan direspon yang berbeda. Sementara tujuannya ini sama. Maka bagaimana kemudian pada saat berada di organisasi ini, pada saat memutuskan ini, keputusan mana yang paling tepat diterapkan dalam rangka untuk meminimalkan resiko. Terkadang keputusannya ini benar, tetapi kurang baik. Terkadang kita mengambil keputusannya yang baik, tapi kurang benar. Mana ini yang harus didahulukan? Ini. Jangan sampai kita mengambil keputusan tidak baik, tidak benar. Kalau sunatullahnya mestinya ini adalah keputusannya ini baik dan benar. Tapi kita selalu dihadapkan dalam kondisi yang kita temui ini terkadang tidak memungkinkan untuk kita mengambil keputusan yang baik untuk semua orang dan benar menurut undang-undang misalkan. Sekarang kalau kita dihadapkan antara keputusan ini benar menurut undang-undang, tapi tidak banyak diterima oleh orang yang ada di dalam anggota organisasi. Tapi terkadang
keputusannya ini populer, diterima, tapi nyerempet-nyerempet sedikit dengan kita terkait dengan aturan undang-undang misalkan. Katakanlah sedikit menyalahi, tapi banyak diterima oleh masyarakat. Mana yang kita pilih? Nah, kita seringkali dihadapkan dengan hal seperti itu. Maka bagaimana kemudian kita di dalam pengelolaan human capital yang ada di dalam organisasi ini, kita harus memahami yang ada di dalam organisasi, kemudian bagaimana kita mengembangkan. Kalau konteksnya tadi di Bu Yanti, misalkan di perhotelan, sebenarnya kalau kita bisa menggali lebih banyak lagi, ini bisa memberikan keuntungan dalam rangka untuk mengembangkan human capital. Contohnya tadi misalkan koki dengan gaji yang sekian digit begitu. Kreativitas inovasi yang dilakukan oleh koki, kemudian kita tulis, kemudian kita bukukan, konteks buku tidak harus buku secara fisik, di di websitenya hotel itu diberikan berbagai macam menu-menu makanan, masyarakat luas bisa melihat websitenya, manakala ingin melihat dari bagaimana cara membuat menu yang ditampilkan oleh kokinya, oleh chefnya dari Bu Yanti ini, begitu mengklik menunya ramuannya ini apa saja, ini kemudian berbayar sekian rupiah misalkan, ini kan keuntungan bagi perusahaan. Ini artinya bagaimana kita mengembangkan human capital. Kalau kita bisa menangkap. Jadi menu-menu yang pernah dibuat oleh chefnya Bu Yanti di hotel, kemudian dibuatkan website, kemudian masyarakat bisa melihat websitenya. Kalau masyarakat ini ingin melihat bagaimana cara membuat produk itu harus klik, dan pada saat klik ini berbayar, ini kan keuntungan yang diterima oleh perusahaan Bu Yanti, oleh Hotel Bu Yanti. Tidak diserahkan kepada si chefnya. Perusahaan hanya mencatat, hotel hanya mencatat apa sih yang pernah dilakukan oleh chef kami, dicatat, dibuatkan websitenya. Website ini atas nama perusahaan, dan masyarakat awam bisa mengklik di websitenya ini. Pada saat mengklik, melihat bumbu-bumbu apa, ukurannya berapa yang harus dicampurkan untuk membuat menu itu, ternyata kemudian berbayar, bayarnya masuk ke perusahaan. Nah, ini artinya bagaimana kita bisa memaksimalkan dari knowledge, pengetahuan, kemudian pengalaman, kemudian skill yang dimiliki ini, yang wujudnya adalah bentuk inovasi-inovasi memberikan keuntungan kepada perusahaan. Ini. Begitu Bapak Ibu, teman-teman. Jadi pentingnya kita mengelola, dan kalau kita bisa menggali human capital yang ada di organisasi, ternyata bisa memberikan support atau memberikan dukungan kepada perusahaan, gitu. Memberikan keuntungan kepada perusahaan. Ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan. Diskusi semacam ini bisa akan lebih mengena di dalam organisasi Bapak Ibu. Kalau yang terkait dengan materi, mungkin Bapak Ibu bisa nanti kita berikan materinya. Oke. Nah, human capital ini ada inovasi dan ada kreativitas. Jadi dengan pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki, attitude karyawan, kemudian kapabilitas yang dimiliki, ternyata bisa melahirkan sebuah inovasi dan kreativitas. Inovasi kreativitas ini nanti akan bisa memberikan dukungan kepada pencapaian tujuan perusahaan, yaitu laba yang tinggi. Oke. Nah, dengan kita mengelola human capital, ini relatif loyalitas karyawan ini naik, kepuasan karyawan naik, dan mereka kecenderungannya tidak akan berpindah ke lain body. Mereka tidak akan mudah untuk keluar dari perusahaan. Karena manakala karyawan ini keluar dari perusahaan, harus merekrut lagi, harus melatih, di sana ada biaya-biaya yang langsung mau tidak langsung yang pasti akan muncul. Maka dalam rangka untuk mempertahankan karyawan, kalau konteksnya tadi di hotel, misalkan chefnya Bu Yanti ini dipertahankan meskipun minta gaji 2 digit misalkan.
Nih. Nah, ini dalam rangka kita mengelola human capital. Terkadang kita memang mana sih batas antara kita mengelola human capital atau human resource nih? Memang batasnya tipis. Keduanya ini sebenarnya saling mendukung, Bapak Ibu. Ya. Keduanya saling mendukung, keterlibatan dari dua hal ini saling support, saling memberikan dampak gitu. Maka keduanya ini sebenarnya harus dilakukan. Nah, hanya apakah persentasenya di dalam pengelolaan human capital ini cukup tinggi ataukah belum? Nah, ini yang perlu ditingkatkan lagi di dalam pengelolaan human capital. Human resource sebenarnya sudah melakukan pengelolaan human capital, tapi mungkin persentasenya yang belum maksimal, yang belum dapat dimaksimalkan untuk memberikan dukungan kepada pencapaian tujuan organisasi ini. Nah, karena kalau kita ini mampu menerapkan human capital, banyak hal keuntungan yang diterima oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini efisiensi misalkan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh perusahaan, karyawan menjadi bekerjanya semakin cepat. Berarti lead time atau waktu tunggu atau katakanlah just in time-nya atau waktu hilangnya ini menjadi kecil karena efisiensi. Kemudian dengan kita memberikan pelatihan ini waktu tunggu bisa lebih cepat, pekerjaan bisa menjadi lebih rapi, berarti produknya ini bisa memiliki value yang lebih tinggi karena pekerjaannya menjadi semakin baik setelah dilakukan pelatihan. Nah, hanya ini perlu dikontrol begitu, dikawal bukan dikontrol ya. Jadi setelah pelatihan ini perlu dikawal, apakah pelatihan yang dijalankan dengan investasi yang diberikan ini cukup memberikan dampak positif kepada pencapaian tujuan organisasi. Jangan kemudian setelah pelatihan, kemudian ditinggalkan begitu saja, paling hanya dimonitor apakah karyawan tersebut melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dilatihkan. Jawabannya iya. Tapi pertanyaannya, iya itu ya seperti apa? Sampai kapan? Jangan sampai hanya sekitar 1 bulan setelah pelatihan dilaksanakan, diterapkan di organisasi, hanya 1 bulan, setelah itu kembali seperti semula. Nah, maka harus dikawal. Jadi, caranya mengawal bisa dari pimpinannya langsung, bisa saja membuat task force atau tim khusus dalam rangka untuk mengawal pelaksanaan pelatihan-pelatihan ini. Sampai sejauh mana kontribusi dari pelatihan, biaya atau investasi yang telah ditanamkan di pelatihan ini ada pengembalian. Memang tidak saat itu, memang membutuhkan waktu. Tapi ini perlu dikawal pelatihan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya ini. Jadi ini fungsi human capital, pentingnya human capital. Jadi perspektifnya, cara pandangnya bagaimana untuk memahami tentang antara human resource dan human capital, sudut pandangnya, tujuan utama, dan perannya. Nih. Jadi sampai sejauh mana peran human capital kepada organisasi. Nih. Jadi untuk melihat perbedaan antara human resource dan human resource dan human capital, kita lihat sudut pandangnya dari mana nih. Nih. Kalau human resource, HR melihat karyawan sebagai faktor produksi. Kalau human capital ini melihat sebagai sebuah investasi. Nah, perannya seperti apa? Departemen HR hanya di dalam konteks pengelolaan administrasi mulai dari proses rekrutmen sampai termination. Sementara human capital pendekatannya ini berbeda. Ini berpikir jangka panjang. Kalau tadi Bu Yanti sudah memikirkan tentang karir path misalkan. Oke, karir path-nya ini sudah disusun, tapi kemudian apakah karyawan juga memiliki karir path? Kalau perusahaan sudah memiliki perencanaan karir kepada para karyawannya, apakah karyawan ini juga memiliki perencanaan karir bagi dirinya? Nah, ini harus di-match-kan. Perusahaan sudah memiliki karir path, perencanaan karir, tapi karyawan yang penting pokoknya saya bekerja, saya nggak urusan dengan karir saya misalkan.
Kalau disuruh training misalkan dia merasa keberatan, paling training ya itu saja. Disuruh sekolah lagi misalkan, sudah capek misalkan, sudah repot misalkan. Nah, itu artinya karyawan tidak gayung bersambut dengan perencanaan organisasi. Perusahaan sudah memiliki karir path, tapi karyawan tidak memiliki karir path. Ini perencanaan karir bagi dirinya sendiri. Nah, maka ini pentingnya human capital bahwa karyawan ini juga perlu diidentifikasi. Misal, level-level manajer yang ada di Hotel Bu Yanti misalkan, sudahkah dilakukan tes personality profile? Nih, jadi bisa dilakukan tes. Banyak lembaga psikologi yang bisa mengetes itu misalkan dengan MBTI misalkan, atau bisa dengan DISC. Jadi apakah selama ini orang yang menduduki jabatan itu sebenarnya sesuai dengan karakternya atau tidak? Ini. Kemudian apakah dia memiliki keinginan untuk mengembangkan diri atau tidak? Nah, ini mungkin bisa dilakukan untuk mengidentifikasi. Dari itu maka kemudian kita bisa menentukan mana nih karyawan yang potensial untuk dikembangkan. Bisa saja mereka yang berada di level-level staff misalkan, karena masa kerjanya kemudian dia menduduki staff, tapi tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan diri. Nih. Atau mungkin dia memiliki potensi dikembangkan, tapi dia nggak mau. Atau dia sebenarnya berpotensi dikembangkan, tetapi pelaksanaan di pekerjaannya ini ternyata kurang bagus. Nah, ini perlu diidentifikasi. Jangan sampai kemudian kita salah menempatkan orang. Maka di dalam konteks pengelolaan orang yang ada di dalam organisasi, seringkali kita memperoleh istilah the right man in the right job. Menempatkan orang sesuai dengan jobnya. Nah, sesuai ini sesuai yang apanya? Apakah keterampilannya, apakah knowledge-nya, apakah personality profile-nya. Ketiga-tiganya ini harus mendukung. Bisa saja knowledge-nya ini cocok, ya, skill-nya ini mungkin cocok, tapi personality profile dirinya ini tidak merasa cocok. Nah, ini nanti tidak akan memberikan support, maka konteks human capital bisa mulai menggali dengan kita mengidentifikasi karyawan yang ada di dalam organisasi ini. Nih. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan silahkan. Ada Bapak Ibu dari pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah dialami. Tadi Pak Filippo sempat menyampaikan pengalamannya, ternyata mem-PHK orang-orang lama ini justru kerugian karena dengan rekrut orang baru banyak biaya-biaya tidak langsung yang terkait tenaga kerja ini yang kemudian membebani perusahaan. Jadi tidak hanya sekedar biaya, akhirnya ada waktu yang hilang, tenaga yang hilang begitu. Kemudian produknya yang ternyata tidak sesuai standar yang mengakibatkan harganya menjadi turun gitu. Kalau ada orang baru misalkan dia di bagian produksi, output produknya ternyata tidak sama orang yang sudah berpengalaman. Kalau yang berpengalaman misalkan 1 kilonya sudah dihargai karena masuk ke grade A dihargai $1 misalkan. Ditangani oleh orang baru karena tidak sempurna, nilainya menjadi $0,75. Jadi kerugian tidak langsung yang diterima oleh perusahaan dengan adanya orang baru adalah harga produk yang ternyata kualitasnya menurun. Ini belum lagi kos-kos yang lain, biaya-biaya yang lain yang tidak langsung berhubungan dan tidak bisa dilihat secara langsung yang berkaitan dengan tenaga kerja. Begitu Bapak Ibu kira-kira perbedaan antara human capital and human resource, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih menggali lagi baik dari sisi praktikal di lapangan, kemudian dari sisi teoritisnya ini seperti apa, dari teoritis yang kita miliki, bagaimana kemudian mengaktualisasikan di dalam praktek-praktek sehingga benar-benar di dalam pengelolaan manusia yang ada di dalam organisasi ini benar-benar menempatkan manusia ini sebagai human capital. Karena ini ternyata memberikan dukungan yang luar biasa kepada perusahaan, manakala kita bisa
mengidentifikasi. Setelah diidentifikasi ini kemudian memberikan formula-formula untuk mendukung pelaksanaan human capital management, sehingga nanti akan jangka panjangnya akan memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi. Ingat, tujuan organisasi yang utama adalah laba gitu. Ini kalau perusahaan bisnis begitu. Ada lembaga-lembaga pemerintah misalkan di mana orientasinya ini tidak bisnis tetapi adalah pelayanan. Nah, kalau ini terkait dengan pelayanan misalkan lembaga pemerintah yang pelayanannya ini tidak maksimal kepada masyarakat misalkan, mengakibatkan ini masyarakat tidak puas, maka kepercayaan masyarakat ini kemudian menjadi menurun. Akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada negara ini juga akan turun. Mengakibatkan tugas-tugas negara ini tidak sesuai dengan fungsi tugas tanggung jawab dari dan peran negara kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, maka di dalam konteks praktek human capital yang ada di lapangan, baik perusahaan jasa, perusahaan bisnis maupun organisasi non-bisnis, misalkan pemerintah, ini juga harus mampu menempatkan human capital ini. Nah, antara swasta dengan karyawan di pemerintahan, dengan karyawan yang ada di BUMN, ini berbeda. Jelas pengelolaannya berbeda karena undang-undangnya ini juga berbeda. Undang-undang yang ada di pengelolaan ASN, misalkan aparatur sipil negara, ini undang-undangnya berbeda dengan karyawan BUMN dengan karyawan swasta. Nih. Mereka di ASN tidak berpikiran bagaimana kalau di PHK, misalkan. Nah, karena dampak seperti ini, maka kemudian kinerja karyawan yang ada di dalam organisasi pemerintahan ini menjadi masalah. Masalahnya di mana? Terkadang kalau yang ada di lembaga pemerintahan ini, pemerataan tugas pekerjaan ini terkadang tidak merata. Mereka yang sergap begitu, mereka yang aktif di dalam pekerjaannya, di setiap event itu dilibatkan. Hanya orang-orang itu saja. Sementara yang lain ini apatis. Nih, jadi pemerataannya ini tidak ada karena memang individu mereka masing-masing. Keterlibatan mereka di dalam organisasinya ini kurang. Mereka hanya berprinsip yang penting saya bekerja, apapun yang dilakukan salah atau benar, baik atau buruk, ini nggak pernah dipecat misalkan. Bahkan mangkir selama 1 minggu pun nggak akan di PHK. Paling hukuman terbesarnya adalah dipindah ke bagian yang tidak basah misalkan, atau bagian yang tidak disukai misalkan. Ini beda konteksnya kalau misalkan di swasta. Pelanggaran-pelanggaran yang dihadapi out, bisa saja di PHK, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Berbeda lagi dengan BUMN. Tipikal BUMN pun beda. Nah, ini maka perlu kita memahami konteks praktek di human capital yang ada di organisasi ini, kita perlu memahami organisasinya ini bentuknya seperti apa begitu. Ya. BUMN yang peninggalan Belanda ini berbeda dengan BUMN yang bergerak modern gitu. Misalkan BUMN Telkom ini culture organisasinya ini berbeda dengan perusahaan perkebunan peninggalan Belanda. Nah, maka kita perlu memahami pada saat kita akan mengelola human capital ini, kita perlu memahami berbagai macam hal yang ada di dalam organisasi itu. Perlu juga kita memahami pengetahuan kita tentang bagaimana lintas budaya. Ini perlu kita pahami. Nih, karena nanti akan berdampak kepada decision making pada saat pengambilan keputusannya dengan anggota organisasi yang lintas budaya, lintas keterampilan, lintas pengetahuan, lintas latar belakang yang membentuk karyawan yang ada di situ. Ini nanti akan berbeda di dalam konteks pengelolaan. Begitu, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan, silahkan. Cukup, nggih?
ternyata human capital ini Mohon menjadi izin satu Pak, hal. untuk materi nanti boleh disini Pak. Siap, J. Nanti saya terima kasih, sampaikan Bapak. melalui pengelola boleh. Bapak Ibu mohon izin untuk saya screenshot untuk absensi dari Bapak Ibu. J. Untuk screenshot saya akan lakukan hitungan 1 sampai 3. Kemudian nanti akan saya screenshot. Untuk itu mohon untuk kamera di on cam kan, untuk kamera di on kan sehingga nanti bisa terkena di screenshotnya ini. Ini ada 2 halaman di layar saya, sehingga nanti tolong akan saya geser, jadi akan saya screenshot 2 kali begitu. Oke, yang pertama Mohon J. maaf, saya nggak bisa on cam Pak. J, nggak Agak apa-apa rusak ini. J, nggak Ya. apa-apa Ibu. J. Oke, untuk layar yang pertama J. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya simpan dulu Bapak Ibu. Oke, yang layar kedua belum. MSDM untuk pertemuan 1. Nih. Oke, saya melangkah ke yang layar kedua. Oke, yang layar kedua saya hitungan 1 sampai 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di Zoom kita. Semoga apa yang kita diskusikan, yang apa kita bareng-bareng sinauni begitu, memiliki manfaat bagi saya pribadi, juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kami akhiri. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk keluar dari Zoom, J, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Iya, Kis. Pak.